Selamat datang, jumpa lagi bersama saya Resta Wijayaputra dan kali ini kita akan membahas tentang zat kimia beracun akibat dari pengolahan pangan ya. Zat kimia beracun ini merupakan bahan kimia yang keberadaannya dalam pangan tidak dikehendaki dan kebanyakan terbentuk karena proses pengolahan. Jadi yang pertama itu ada benzoapiren. Benzoapiren ini merupakan cemaran yang ada di mana-mana di dalam lingkungan sebagai hasil dari pembakaran yang tidak sempurna oleh bahan organik yang mengandung karbon dan hidrogen. Sumber kontaminasi benzoapiren ini akibat dari pengolahan pangan seperti pemanggangan dengan arang, pengasapan, pengeringan, dan penggunaan BTP seperti perisa asap. Pembentukan benzoapiren terjadi pada suhu di atas 300 derajat Celcius ya. Kemudian benzoapiren ini bersifat karsinogenik, dapat menyebabkan kanker. Selanjutnya, kloropropanol. Kloropropanol ini adalah senyawa kimia yang terbentuk ketika gliserol bereaksi dengan klorin dalam suasana asam. Pangan yang banyak mengandung kloropropanol adalah kecap hasil hidrolisis asam. Kemudian kloropropanol ini bersifat karsinogenik juga, yaitu dapat menyebabkan kanker dengan merusak secara langsung materi genetik. Nah, seperti itu. Kalau kloropropanolnya dapat merusak langsung materi genetik. Yang ketiga, ada akrilamida. Akrilamida merupakan senyawa monomer yang berbentuk kristal putih, tidak berbau, bersifat larut dalam air, etanol, dan aseton, serta memiliki suhu lebur 84,5 derajat Celcius. Akrilamida terbentuk dari berbagai bahan pangan ketika bahan pangan yang kaya karbohidrat seperti kentang, kopi, roti, dan yang lain-lain dimasak pada suhu tinggi melebihi suhu 120 derajat Celcius dan kelembaban rendah seperti pada penggorengan misalnya, pada proses pemanggangan, penyangraian, dan pembakaran. Akrilamida ini juga bersifat karsinogeni, dapat merusak syaraf dan mengganggu kesuburan. Yang terakhir adalah asam lemak trans atau ya biasa disingkat dengan ALT ya. Pembentukan asam lemak trans ini terjadi pada saat proses penggorengan bahan pangan dan pada proses pembuatan mentega atau margarin yang menggunakan teknik hidrogenasi. Asam lemak trans dapat meningkatkan kadar LDL (low density lipoprotein) dan menurunkan kadar HDL (high density lipoprotein) pada darah ya. Kemudian asam lemak trans ini dapat mengurangi kemampuan tubuh mengendalikan gula darah karena dapat mengurangi respon terhadap hormon insulin ya. Jadi dampaknya apabila banyak mengkonsumsi asam lemak trans itu tubuh itu mengalami kesusahan nanti dalam mengendalikan kadar gula darah ya. Paling sering asam lemak trans itu terbentuk dari akibat penggunaan minyak goreng yang berulang-ulang ya. Ya itulah tadi cemaran kimia yang berasal dari proses pengolahan pangan. Terima kasih.